Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kami dari Mahasiswi Untek Surabaya, Program Studi Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Perkenalkan, nama saya Nanda Silvi dengan NBI 050. Halo, namaku Lofi Akhitarina Putri dengan NBI 049. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas UTS mata kuliah Advokasi dan Komunikasi Kebijakan dengan dosen pengampu Faedi Wahyudi. Stay tune ya. Oke, pertama-tama kita akan membahas dulu mengenai pengertian advokasi kebijakan. Advokasi kebijakan merupakan suatu usaha terencana untuk mempengaruhi kebijakan publik melalui serangkaian kegiatan komunikasi strategis kepada pemerintah, masyarakat, maupun kelompok lain. Advokasi tidak hanya bertujuan mengubah kebijakan yang sudah ada nih, tetapi juga mendorong lahirnya kebijakan baru yang lebih responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Selanjutnya, terkait komunikasi dalam advokasi kebijakan. Komunikasi menjadi kunci dalam advokasi. Tanpa komunikasi yang efektif, pesan advokasi tidak akan tersampai kepada pemangku kebijakan dan masyarakat. Komunikasi berfungsi untuk menginformasikan, membujuk, membangun konsensus, dan memobilisasi dukungan publik terhadap suatu isu kebijakan. Kemudian, ada model dalam teori advokasi. Model dalam teori advokasi berbagai macam nih. Yang pertama, ada advokasi coalition framework. Model ini menunjukkan bahwa dalam proses kebijakan terdapat koalisi aktor yang memiliki keyakinan dasar yang sama dan bekerja sama dalam jangka panjang untuk mempengaruhi kebijakan. Yang kedua, ada model isu network. Isu network adalah jaringan longgar dari berbagai individu dan organisasi yang terlibat dalam satu isu kebijakan. Jaringan ini bersifat fleksibel, di mana aktor-aktor dapat berganti sesuai dengan perkembangan isu dan kepentingan. Nah, kayaknya ada satu model yang kelupaan nih. Model apa sih? Ya, model policy entrepreneur. Policy entrepreneur adalah individu atau kelompok yang mampu memanfaatkan kesempatan politik untuk mendorong inovasi atau perubahan kebijakan. Mereka menggunakan keahlian jaringan serta legitimasi politik untuk mengusulkan kebijakan baru. Dalam advokasi kebijakan, terdapat aktor dan strategi advokasi yang keduanya berjalan beriringan secara bersama. Yang pertama adalah NGO atau lembaga swadaya masyarakat yang sering menjadi motor penggerak perubahan sosial. Lalu media massa yang berfungsi menyebutkan informasi dan membentuk opini publik. Masyarakat umum juga menjadi kekuatan besar dalam mendukung advokasi, serta pemerintah yang dapat menjadi mitra dalam mewujudkan perubahan kebijakan. Kemudian, strategi advokasi yang umum digunakan meliputi lobbying, yaitu melakukan pendekatan langsung kepada pembuat keputusan. Yang kedua ada media campaign, yaitu kampanye untuk menggunakan media massa untuk meningkatkan kesadaran dan dukungan publik. Dan yang terakhir, mobilisasi massa, yaitu menggerakkan aksi sosial seperti demonstrasi atau petisi untuk menunjukkan kekuatan dukungan terhadap isu tertentu. Selanjutnya yaitu teknik komunikasi dalam advokasi. Dalam komunikasi advokasi, teknik yang digunakan meliputi yang pertama yaitu realization, yaitu membangun hubungan baik dengan media untuk mendapatkan dukungan publikasi. Yang kedua yaitu framing, yaitu membingkai isu dengan cara yang lebih menarik perhatian. Yang ketiga storytelling, yaitu menceritakan pengalaman nyata untuk membangun koneksi emosional dari audiens. Selain itu, penting untuk menerapkan komunikasi dua arah dengan pemangku kepentingan. Dengan komunikasi dialogis, kita dapat memahami kebutuhan serta mendapatkan dukungan yang lebih kuat dari berbagai pihak yang terkait. Selanjutnya yaitu evidence-based advocacy. Advokasi yang efektif memerlukan pendekatan berbasis bukti. Penggunaan data dan riset ilmiah menjadi faktor penting untuk memperkuat argumen advokasi. Data yang akurat akan meningkatkan kredibilitas dan memperbesar peluang keberhasilan advokasi. Teknik pengumpulan data untuk advokasi antara lain melalui yang pertama, survei, untuk mengumpulkan data kuantitatif. Yang kedua, wawancara mendalam, untuk menggali pandangan individu. Yang ketiga, yaitu focus group discussion atau FGD, untuk mengeksplorasi pengalaman dalam kelompok. Dan yang keempat, yaitu studi literatur, untuk menggunakan berbagai sumber akademik yang relevan. Sebagai refleksi pembelajaran, advokasi kebijakan membutuhkan perencanaan yang sistematis, komunikasi yang efektif, serta data pendukung yang kuat. Bukan hanya tentang seberapa keras kita bersuara, tetapi seberapa strategis kita membangun jejaring yang menyampaikan bukti. Materi ini juga sangat relevan dengan isu-isu kebijakan kontemporer seperti perubahan iklim, pendidikan, dan kesehatan publik. Dengan advokasi berbasis bukti dan komunikasi yang strategis, kita dapat berkontribusi dalam mendorong perubahan kebijakan yang lebih baik. Oke, sekian video presentasi dari kami. Apabila ada salah kata dari kami, mohon maaf ya guys. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.